A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini Ustaz akan berbagi kepada kalian semua tentang kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahabat Sya'ban. Siapa namanya? Sahabat Sya'ban, ya. Sahabat Sya'ban ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang rajin sekali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi tidak ada satu sholat pun, sholat fardu, kecuali beliau laksanakan di masjid. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW tidak melihat sahabat Sya'ban ini berada di masjid. Setelah melaksanakan sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian di mana sahabat Sya'ban?" Para sahabat menjawab, "La ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah di mana sahabat Sya'ban." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Tahukah kalian di mana rumah sahabat Sya'ban ini?" Kemudian ada yang menjawab, "Saya tahu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya ingin melihat keadaan sahabat Sya'ban ini. Dan mereka akhirnya berangkat ke rumah sahabat Sya'ban ini. Dan ternyata dari masjid ke rumah sahabat Sya'ban ini jaraknya cukup jauh. Akhirnya setelah sampai di rumah sahabat Sya'ban, diketuklah pintunya. Dan yang keluar ternyata adalah istri dari sahabat Sya'ban ini. Rasulullah pun bertanya, ya, "Wahai istri dari sahabat Sya'ban, di mana suamimu?" Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal dunia." Ternyata sahabat-sahabat ini dia sudah meninggal dunia. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, tapi sebelum dia meninggal dunia, ada 3 ucapan yang dia katakan, yang saya tidak memahaminya Rasulullah." Yang pertama dia mengatakan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua dia mengatakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Dan yang ketiga, dia mengatakan, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Apa maksud dari semua itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada sahabat Sya'ban ini pahala ketika beliau masih hidup. Yang pertama adalah sahabat Sya'ban ini ketika dia berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahalanya yang begitu banyak. Setiap langkah yang dia langkahkan, Allah berikan pahala. Kemudian sahabat-sahabat ini mengatakan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Karena semakin jauh dia berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga akan semakin besar. Kemudian dia yang kedua mengatakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Suatu ketika sahabat Sya'ban ini dia di musim dingin, dia berangkat keluar ke masjid, dia menggunakan 2 lapis baju, ya. Tapi di tengah perjalanan dia melihat seorang yang hampir mati kedinginan. Akhirnya dia memberikan baju yang di luarnya yang kurang bagus tadi kepada orang tersebut, ya. Kemudian dia menyesal, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Ya. Kenapa tidak baju baru dia berikan kepada orang yang kedinginan tadi? Dan yang ketiga adalah, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Suatu ketika ada seorang fakir miskin yang sangat kelaparan datang ke rumah sahabat Sya'ban ini. Sedangkan sahabat-sahabat ini hanya memiliki 1 potong roti. Akhirnya 1 potong roti tersebut dibagi menjadi 2. Setengahnya untuk orang miskin tadi, setengahnya buat sahabat-sahabat tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahalanya dan dia menyesal. "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Kalau semua roti tadi yang dia berikan kepada sahabat-sahabat tadi, pastilah Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar kepada sahabat-sahabat ini. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa hikmah dari kisah sahabat Rasulullah SAW ini adalah agar kita senantiasa memanfaatkan waktu usia kita ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap ibadah yang kita lakukan, akan Allah balas dengan yang jauh lebih besar lagi. Ya, mudah-mudahan di waktu ini kita senantiasa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.